Yuk. Ya, sorry bapak-bapak sekalian, ini kayaknya tukar pemain, yang satu udah kecapean nih. Tadi ngomong, minum dulu bang. Jadi bang jadi. Yang naik ini super satu nih ya. Bapak. Super satu yang naik. Yo. Kalau yang kedua bunyi. Yo. Jadi kalau tadi Bang Eko sudah membahas mengenai bagaimana pola budidaya tanaman jagung, mungkin kalau saya sedikit membahas mengenai yang umum saja Pak, yang umum secara bisnis ya di Sumatera Barat. Jadi perkenalkan, nama saya Fadil. Kalau mungkin bapak-bapak ada yang belum kenal, nama saya Fadil. Saya lahir besar di Medan, Sumatera Utara, tapi saya aslinya kalau ibu itu dari Pariaman, dari Simpang Apa. Jadi kalau suku saya Tanjuang, Pak. Jadi saya baru setahun di Sumatera Barat. Kalau tinggal saya di Simpang Ampe, Pasaman Barat, Pak. Jadi kalau bapak-bapak mungkin kalau ada mendengar Ajo Sukaramai, itu wilayah yang isinya rata-rata orang Minang semuanya, Pak. Namanya pun Medan Denai kecamatannya, Pak. Jadi saya lahir besar di sana. Baru 1 tahun di Sumbar karena manajemen melihat bahwasanya kayaknya Sumbar butuh banyak perubahan. Baik dari penjualan maupun pola budidaya yang dilakukan oleh petani. Jujur, ke awal saya ke sini Pak, karena sebelumnya saya bertugas di Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Karo. Itu adalah kabupaten dengan hasil tanaman jagung terbesar di Sumatera Utara. Sepanjang jalan, sepanjang kita melihat perbukitan di wilayah Kabupaten Karo itu rata-rata jagung semua Pak. Dan di Sumatera Utara sendiri, kami itu ada kurang lebih sekitar 8 sampai 10 jenis benih jagung, NK saja, belum lagi merek-merek yang lain, gitu. Dan saya cukup terkejut ketika saya awal-awal ke Sumatera Barat, saya tanya hasil petani itu rata-rata cuma 6 ton per hektar. Itu pun sekarang kalau 2 tahun belakangan sudah sulit, rata-rata bisa yang ada 5,5, ada yang 6. Ditambah lagi tahun lalu kan sempat ada penurunan harga jagung yang cukup signifikan. Itu yang membuat petani rasa-rasanya kesulitan. Makanya mungkin kalau berbicara hasil jagung, tentu kita berbicara kalau di Sumatera Barat ya Pak ya. Kita berbicara Pasaman Barat. Itu rata-rata petaninya sekarang berganti tanaman dari jagung menjadi ke nilam. Makanya suplai jagung untuk pakan ternak di Sumatera Barat itu sangat berkurang sekarang. Untuk wilayah Payakumbuh kan biasanya kan jagung itu hasilnya ke Payakumbuh. Tentu juga ke Padang, ke pabrik kan. Itu sangat berkurang sekarang Pak. Pasaman Barat itu berganti ke nilam sama tambang emas. Pasaman itu sekarang kalau Pasaman Pak, Panti, Rau itu berganti sekarang ke padi Pak. Mereka sekarang lagi fokus penanaman padi. Kalau wilayah-wilayah lain di luar Pasaman yang 2 tadi, itu biasanya memang masih tetap jagung, cuman karena kondisi cuaca seperti ini tentu juga nggak mendukung ya. Jadi sehingga memang supply ke Payakumbuh maupun ke Padang itu susah lah jagung tadi Pak. Sementara pabrik harus tetap berjalan, kemudian ternak di Payakumbuh harus tetap memberikan pakan ke ternaknya kan. Akhirnya mereka melakukan pembelian jagung itu di luar Sumatera Barat. Biasanya dari Sumatera Utara, dari Bengkulu, dari Sumatera Selatan, dari Lampung, bahkan dari Sulawesi dan NTT, Pak. Mungkin di sini Bapak-Bapak ada yang tahu berapa kebutuhan hasil jagung di Sumatera Barat per bulannya, Pak? Di angka berapa? Bapak-Bapak mungkin bisa mau menebak. Nggak ada yang tahu. Jadi Pak, kebutuhan hasil jagung pipil di Sumatera Barat per bulannya itu 15.000 ton. 15.000 ton berarti kalau kita bagi per 30 hari kan, berarti per harinya kita butuh 500 ton Pak. Di Payakumbuh dan Padang itu kalau digabungkan kebutuhan mereka per hari itu 500 ton. Nah, Sumbar per hari cuman bisa supply sekitar hampir cuman 100 ton Pak rata-rata. Tapi kalau aslinya nggak sampai segitu. Jadi artinya 400 ton setiap harinya itu berasal dari luar Sumatera Barat. Nah,
Jadi ketika saya awal ke sini kan ketemu sama Pak Yor itu saya senang. Kenapa? Karena pada akhirnya kita bisa melihat secerca harapan bahwasanya Sumatera Barat punya wilayah-wilayah baru yang berkembang untuk penanaman jagung ke depan. Kenapa seperti itu? Karena mulai beberapa tahun terakhir kalau kita lihat tanaman yang paling baik untuk ditanam untuk bisa menghasilkan secara uang ya Pak ya, itu ada dua. Yang pertama itu kakao, yang kedua itu yang jagung Pak. Kenapa? Karena kalau jagung itu sebenarnya tidak hanya dibutuhkan untuk keperluan pakan ternak saja, tapi dalam beberapa kasus mereka olah jadi makanan untuk manusia. Itu. Di sisi lain juga ada beberapa yang saya dengar pabrik-pabrik itu mulai menggunakan jagung sebagai bahan baku untuk kosmetik. Tapi saya tidak tahu persisnya seperti apa, tapi yang jelas itulah yang disampaikan oleh mereka. Harapan tadi pun kami sampaikan juga di beberapa wilayah. Cuman saya melihat sejauh ini Padang Mardhani yang paling semangat seperti itu, Pak. Kenapa? Karena saya tahu mungkin cerita dari teman-teman juga, dari bapak-bapak juga, usahanya nggak main-main Pak untuk bisa mencapai titik yang saat ini ya Pak ya. Dan kami tentu mendukung dan berharap kedepannya bapak-bapak sekalian bisa terus berkelanjutan seperti itu. Yang penting tetap kompak dan fokus kepada hasil yang nantinya akan didapat. Jadi berbicara soal tanaman jagung tadi juga, jangan lupa Pak, ini selalu saya ingatkan kemanapun saya pergi membuat acara seperti ini, selayaknya nelayan, kita kalau nelayan kan dia mencari uangnya kan dengan kapal yang dia punya. Berbeda dengan petani, media utama yang kita punya itu kan tanah. Mungkin kalau saya lihat dari diskusi juga sebelumnya, tanah di Padang Mardhani masih sangat subur, Pak. Tapi perlu saya ingatkan, himbaukan, mungkin sekedar mengingatkan saya untuk bisa menjaga tanahnya juga. Karena tentu bapak-bapak sekalian kan tidak bertanam jagung hanya mungkin 3-5 tahun ke depan, tapi mungkin bisa sampai 20 tahun ke depan, ini masih tetap dipakai untuk jagung. Meskipun mungkin sudah diteruskan oleh anak, barangkali oleh saudara atau siapapun, tentu yang muda-muda pasti akan meneruskan. Hanya saja kita juga punya PR, bagaimana kita bisa tetap menjaga tanah yang kita punya. Kalau subur, ya kita bersyukur Pak. Tapi lama-kelamaan tanah pasti berubah. Mungkin sama seperti kita, kalau dulu kita kecil, Pak, ada namanya obat Bodrexin yang kita minum, kita mut-mut aja, sembuh. Tapi kalau sekarang, terkadang Bodrex pun kita makan, atau obat paracetamol kita makan, itu enggak sembuh kita, Pak. Nah, itu bedanya perawatan yang dulu sama yang sekarang, tentu ada perubahan, ada adaptasi yang kita lakukan. Berbicara soal lahan subur tadi, kami juga ingin mengajak bapak-bapak untuk sedikit peduli kan. Caranya salah satunya adalah dengan mungkin Pak, saya kurang tahu bagaimana pola budidaya yang Bapak lakukan. Cuman alangkah baiknya kalau misalnya dalam 1 tahun penanaman itu biasanya berapa Pak? 2 kali kan? 2 kali. Itu disisihkan nanti hasilnya sedikit saja, mungkin sekitar 1,5 sampai 2 juta untuk perawatan lahan. Misalnya apa Pak? Membeli dolomit atau membeli pupuk kandang Pak. Kalau kebutuhan per hektarnya dolomit itu sekitar 20 sampai 25 karung. Itu nanti biasanya ditabur. Tujuannya adalah supaya pH-nya tetap netral. Karena kalau terlalu asam juga kurang baik, terlalu basah juga kurang baik. Di sisi lain juga untuk pupuk kandang, Pak. Ambil di sini satu lokasi, ya kan? Setelahnya itu cara
aplikasinya penanaman baik pun pemupukan maupun peracunan itu diserahkan sama Sigenta. Supaya istilah itu cara perawatannya tadi itu kami dapat pemahaman yang sama gitu kan. Jadi istilah itu pas itu jadwal peracunan, Oh iya. jadwal pemupukan, Mhm. jadwal misalnya tuh racun ulat gitu kan. Oh iya. Jadi kami usahakan membebaskan lokasi misalnya untuk berapa gitu kan, 1 kilo atau 2 kilo. Tapi cara edukasinya langsung dari Sigenta gitu. Boleh Pak. Jadi Boleh. pas dia gitu kan. Boleh. Jadi kalau misalnya edukasi cara perawatannya dari kami kadang nggak tepat waktu dia kan. Iya. Nah, jadi kita mendapatkan hasil dengan maksimal, cara perawatannya dengan maksimal. Ini loh cara bertanam jagung yang pas. Oke. Kita lihat pula hasilnya nanti gimana gitu kan. Iya. Hasil pasca panennya gitu kan. Siap. Bisa Pak. Nanti Bang Eko tolong didampingi aja. Kira-kira ini kan ada 2 kilo. Mau ditanam di mana? Mungkin di sini 1 kilo bisa bang. Satu lagi. Satu kali bisa bagi 2 kan 2 kilo. Yang setengah mungkin bisa tempat Pak Yur dan Bang tadi mau coba juga setengah kilo 1 kilo. Yang 1 kilo kita tanam di sini. Separampe kayak jadinya. Iya. Oh mencibolo kan. Oke. Masalahnya kalau aku diberi ke 2 kilo. Dia awak di 2 posko di siku 1 kilo di siku, 1 kilo dia pun di posko 2. Menurut itu jadi nampak deko apanya. Ada pos 2 lah tanam kayaknya Pak. Ada yang tuh. Ada yang Jadi dibagi. Nah, jadi pemantauan itu kan 2 posko. Dia awak di 2 posko wae. Boleh? Ah, Yo, boleh Pak. Tapi kami ingatkan kembali perkasa yang sekarang ini jangan dicoba-coba disemprot atin kuning Pak ya. Bukan yang ini ya. Iya. Jangan. kan mati Pak. Iya. Jangan. Nanti bungkusnya beda dia. Kalau sudah rilis bungkusnya beda dia. Nah, kalau ini yang biasa, kalau yang nanti sakti ada warna emas coklat kemasan dia. Pasti beda. Oke. Oke Pak, masih ada yang ingin didiskusikan Pak? Biar kita bisa lanjut kalau masih yang ada yang ditanyakan. Sementara waktu. Iya, sementara waktu cukup Pak ya? Cukup. Jadi ini Pak, sebagai di akhir sesi acara kita, saya pengen ngadain acara hiburan ya. Oke, kita undi Pak. Kita undi yang pertama apa ya Pak ya? Ada, topi dulu Pak ya. Topi ada 5. Oke, kita ambil 5 orang pertama. Ya, ini. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Nomor 1 ada orang ya Pak? Nanda. Wah, itu Bang. Nah, ya. Yang lah pulang Mbak Abang. Yang 4 lagi gimana? Ulang. Ulang Pak. Yang 3 lagi ulang Pak ya. Ulang. Jadi, ulang nih Pak ya. 1, 2, 3. Nomor ampe Bang. Pak Nasril. Lah, lanjut deh Pak. Nomor 36 berarti ditambah Bang. 36 di siku ya. Wah. Pak Yur. Pak Yur alis. Ku masih ada minyak yang kadang harusnya Pak. Lah, terakhir. 5 balik. 15. Rahmat. Iya kan. Sabut cuci dan celai. Oh, enggak bisa setting udah Bang. 22. Pak Darmansyah. Tuh, Pak. Itu keren juga, Pak. Lanjut deh, Pak. 6. Pak Mirwan. Wah. Tapi lo, Pak. Kalau siapa? Setelah mungkin adiknya tuh, orangnya atau ibunya.
Lanjut ya Pak. 2-3. 2-3. Zelvi Astori, Pak. Lah ulang. Hapus. Mana malah pulang saja nama dia. 2-1. 21. Pak Masri. Yo, mari. Ada susu cek Pak. Kok di Pak. 29. 27, 28, 29. Zanurlis, Pak ya. PC Pak. Ada minyak goreng 3 liter Pak. Minyak goreng. Oke. Mulai deh Pak. 32 lah dapet Bang. Allah nak. 32. Allah. Itu nak dapat sambil dia. 7. Pak Mezi. Bang Mezi. Ayo cari tujuan Bang. malam ni. Oke, lanjut ya Pak. Air Pak ya, ada baju cek Pak. Kok ukurannya lagi agak kadang step Pak. Kalau tuh Pak jorong lagi deh Pak. Lagi. 1, 2, 3. Yang lada pek gugur Pak ya. 18. 8 balik. Pak M Nasir. Lah. Lah ditunggu-tunggu mana Bang. Jadi terima kasih Bapak-bapak. Acara kita sudah di akhir sesi. Tentunya saya berucap terima kasih banyak kepada Bapak-bapak yang sudah hadir. Terutama saya juga berterima kasih sekali kepada Pak Jurnalis yang sudah memberi peluang kepada kami untuk bisa berkegiatan seperti ini di tempat ini Pak. Jadi saya ucapkan terima kasih juga sebanyak-banyak kepada masyarakat Padang Madani yang sudah mengizinkan kami untuk bersosialisasi di sini. Tentunya saya berharap ini bukan pertemuan kita yang terakhir. Tentunya dalam jangka waktu ke depan supaya kita bisa sering berjumpa, saya juga berharap bisa melakukan kegiatan seperti ini lagi tentunya. Oke, mungkin kalau seandainya Bapak Ibu pengen berdiskusi di luar forum ini, silahkan dicatat nomor saya dan Bang Fadil. Kami terbuka, tidak berbayar Pak, gratis. Kalau seandainya ada yang ingin didiskusikan atau lupa dengan pertanyaan atau jawaban yang saya sampaikan tadi, silahkan dicatat, kita hubungi kami. Kami siap untuk menjawab. Selagi Bapak menggunakan varietas NK, gitu Pak. Siap. Jadi di Wasong enggak. Awak dulu basong Pak. Iya. Pasir mani keluar dah. Di Sepang apa Pak? Barat. Cibadak Pak. Tinggal Sepang Cibadak. Ini kami tinggalkan 2 kilo Pak ya. Nanti kapan hujan turun, setelah hujan turun bisa kita tanam, langsung kita tanam, nanti kita pantau dan kita bantu untuk budidayanya Pak. Barangkali kapan harus pemupukan, penyemprotan, nanti kita buat jadwalnya. Yang penting NK. iya, Pak. Ya. Yang penting NK betul. Yang penting NK dan tunggu hujan turun dulu Pak. Nanti kalau enggak kan percuma ya. Tadi untuk informasi masalah mati gadis tadi Pak, sudah saya informasikan ke Pak Yur. Nanti harapannya Pak Yur bisa membantu men-share ke teman-teman yang lain Pak. Jadi sudah saya catat pertanyaan-pertanyaan tadi. Oke, mungkin terima kasih Bapak-bapak. Saya undur diri. Bila kata-kata yang kami sampaikan ada yang salah, kami mohon maaf. Tidak lebih, tidak bukan, kami hanya belajar Pak. Belajar untuk bisa membantu dan bermanfaat untuk orang lain. Oke, mungkin terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.